Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan hari ini kita akan belajar materi tentang pengertian himpunan. Di sini disajikan dua foto bapak-bapak. Siapakah mereka? Mereka adalah dua tokoh yang sangat berpengaruh di materi himpunan. Nah, sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu ikut suatu perkumpulan di sekolahmu? Pasti pernah ya. Ekskul adalah salah satu contoh perkumpulan yang ada di sekolah. Dan dua foto ini adalah kelompok pecinta mata pelajaran matematika. Dulu ini adalah tim ekskul yang saya bina. Selanjutnya ini adalah dua tim tari tradisional kelas 7 tahun lalu. Mereka dibuat dua tim untuk mengikuti suatu lomba dan alhamdulillah keduanya mendapat juara. Dan inilah salah satu foto yang ditampilkan tadi. Beliau adalah George Ferdinand Ludwig Philips Cantor yang hidup pada tahun 1845 sampai 1918. Dia adalah seorang matematikawan berkebangsaan Jerman. Dia adalah orang yang pertama kali menemukan teori himpunan yang sekarang menjadi dasar dalam mempelajari matematika modern. Nah, di sini kita akan melihat beberapa gambar dan di situ ada keterangannya. Contohnya yang pertama nih, kumpulan hewan mamalia. Menurut kalian ini himpunan atau bukan? Coba, ada yang jawab himpunan nggak? Iya, yang ini adalah himpunan. Kalau ini kumpulan lukisan indah. Menurut kalian ini himpunan atau bukan? Ada yang bilang bukan. Oh iya betul, ini bukan. Kenapa bukan himpunan? Ada yang tahu? Iya, ini bukan himpunan karena kalau orangnya tidak suka gambar pemandangan, bisa saja dia bilang ini bukan lukisan indah. Kalau ternyata dia sukanya misalnya lukisan yang abstrak. Jadi ini bukan himpunan karena ada orang yang berpendapat berbeda. Bagaimana dengan ini? Kumpulan bunga tulip. Himpunan atau bukan? Iya betul, yang ini adalah himpunan karena semua orang akan setuju kalau ini adalah kumpulan bunga tulip. Nah, ini favorit saya nih, kumpulan makanan enak. Kalau saya sih bilang ini beneran kumpulan makanan enak. Menurut kalian bagaimana? Setuju gak? Kalau ternyata ada yang gak setuju, berarti ini himpunan atau bukan? Bukan ya, karena ada orang yang tidak setuju dengan kumpulan makanan enak yang ditampilkan di sini. Kumpulan alat musik gamelan. Himpunan bukan? Himpunan, karena ini sudah terlihat dengan jelas ini memang alat musik gamelan. Oke, selanjutnya kumpulan perhiasan mahal. Setuju nggak kalau ini kumpulan perhiasan mahal? Ada yang bilang tidak setuju. Kenapa nggak setuju? Karena kalau dibandingkan dengan berlian, bisa jadi ini tidak mahal lagi. Di gambar ini misalnya gambar perhiasan emas. Kalau kita bandingkan dengan berlian, ternyata berlian jauh lebih mahal daripada perhiasan emas. Itulah sebabnya kumpulan perhiasan mahal bukan merupakan himpunan. Terakhir, kumpulan kucing lucu. Nah, kalau ini saya setuju banget nih, kumpulan kucing lucu. Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak? Oh, ada yang bilang enggak.
Kenapa enggak? Oh, takut kucing. Iya, kalau enggak suka kucing, memang ini pasti dianggap tidak lucu ya. Nah, jika ada pendapat yang berbeda, maka ini tidak disebut sebagai himpunan. Oke, dari 7 gambar tadi, sebagian besar dari kalian sudah bisa membedakan ya, mana yang merupakan himpunan, mana yang bukan merupakan himpunan. Nah, sekarang akan dikumpulkan nih biar lebih jelas. Yang merupakan himpunan adalah kumpulan hewan mamalia, kemudian kumpulan bunga tulip, dan terakhir kumpulan alat musik gamelan. Nah, di sini semua orang akan sepakat anggota-anggotanya. Tidak akan ada yang berpendapat berbeda. Berbeda dengan yang bukan himpunan. Kumpulan lukisan indah, kemudian kumpulan makanan enak, kumpulan perhiasan mahal, dan kumpulan kucing lucu, itu bisa jadi ada orang yang berpendapat berbeda. Jadi, ini bukan himpunan. Kata kuncinya apa nih biar kita bisa membedakan dengan mudah mana yang himpunan dan bukan himpunan? Letaknya ada di kata sifat. Di sini ada indah, enak, mahal, lucu. Kalau ada kata sifat seperti ini, hampir bisa dipastikan bukan himpunan, karena sifat ini bersifat relatif, menyebabkan orang berbeda pendapat. Kalau gitu, apa sih yang dimaksud dengan himpunan? Ada yang tahu? Oke, himpunan adalah kumpulan atau koleksi objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung kurawal dan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital, misalnya A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Misalkan, himpunan sayuran pada gambar di samping diberi nama Z, maka Z sama dengan kurung kurawal di awal, kurung kurawal di akhir, kemudian kita sebutkan semua anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Oke, Z adalah himpunan yang anggotanya adalah caisim, pokcoy, kailan, kale, sawi pahit, dan kangkung. Banyak anggota suatu himpunan, misalnya anggota himpunan A, dapat dinyatakan dengan notasi N dalam kurung A. Jadi, notasi N dalam kurung B artinya banyak anggota pada himpunan B. Dan N dalam kurung C artinya banyak anggota pada himpunan C. Diketahui himpunan bilangan asli ganjil yang kurang dari 10. Misalkan himpunan tersebut diberi nama R, maka ditulis R sama dengan kurung kurawal bilangan asli ganjil yang kurang dari 10. Di sini kurung kurawal tutup. Kita daftarkan anggotanya. R adalah himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kita lihat di sini bilangan asli berarti mulainya dari angka 1. Kemudian ganjil berarti bertambahnya 2. Lalu di sini kurang dari 10 berarti berhenti di angka 9. Jadi berapa banyaknya anggota R? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Anggota R ada 5. Ini ya dibacanya. Banyaknya anggota R sama dengan 5. Nah, di sini 1 anggota R ditulis 1, ini tanda anggota. R simbolnya seperti huruf E. Lalu 3 anggota R ditulis seperti ini. 5 anggota R ditulisnya 5 anggota R, kemudian 7 anggota R ditulis seperti ini. Begitu juga untuk 9 anggota R. Nah, bagaimana jika tidak ada di dalam himpunan R? Misalnya angka 10. 10 bukan anggota R, maka ditulis 10, E-nya dicoret, kemudian R.
Diketahui I adalah himpunan huruf-huruf pembentuk kata lab school. Pada himpunan tersebut, kata lab school terdiri dari 9 huruf, yaitu L, A, B, S, C, H, O, L. Karena terdapat anggota yang sama, yaitu L dan O, dan hanya boleh ditulis satu kali, maka himpunan I anggotanya adalah L, A, B, S, C, H, O. Banyaknya anggota I berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggotanya ada 7. L anggota I, maka bisa ditulis seperti ini. L, E, I. Kemudian A juga anggota I, B anggota I, S anggota I, begitu juga C anggota I, H anggota I, dan O anggota I. Jika tidak ada di dalam himpunan ini, misalnya huruf U bukan anggota I, maka ditulis U, simbol anggotanya dicoret, kemudian I. N adalah himpunan nama hari dalam seminggu, maka himpunan N anggotanya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Banyaknya anggota N, seperti kalian tahu pasti ada 7. Oke, sekarang kita tuliskan Senin adalah anggota N, Selasa anggota N, Rabu anggota N, Kamis anggota N, Jumat anggota N, Sabtu juga anggota N, Ahad juga anggota N. Jika tidak ada di dalam himpunan ini, misalnya Januari bukan anggota N, maka ditulis Januari, simbol E-nya dicoret, lalu N. A adalah kumpulan alat transportasi darat. Sekarang kita tuliskan anggotanya. A adalah himpunan yang anggotanya adalah mobil, bis, kereta, motor, sepeda, dokar, bajai, dan beca. Banyaknya anggota A bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Nah, kita tuliskan bisa seperti ini ya. Mobil anggota A, bis anggota A, kereta anggota A, motor anggota A, dan seterusnya sampai beca itu anggota A. Jika tidak ada di dalam himpunan ini, misalnya pesawat. Pesawat ini bukan anggota A, maka ditulis pesawat, E-nya dicoret, lalu A. Nah, jika kalian perhatikan dengan teliti dari contoh 1, 2, 3, dan 4, kalian akan tahu nih, contoh ke-1 nama himpunannya R, contoh kedua nama himpunannya I, lalu contoh ketiga nama himpunannya N, dan contoh keempat nama himpunannya A. Kalau digabungkan jadi membentuk kata Rina. Jadi kalian juga boleh ya menggunakan nama sendiri untuk menjadi nama himpunan. Yang penting nama himpunan harus ditulis dengan huruf kapital dan hanya satu huruf. Menyatakan suatu himpunan ada 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan kata-kata, yang kedua dengan mendaftarkan anggotanya, dan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Untuk dengan kata-kata contohnya seperti ini. X adalah himpunan nama bulan Masehi dalam setahun. Jadi tidak disebutkan anggotanya apa saja, tapi kita tahu anggotanya apa saja. Ada Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Nah, untuk contoh yang kedua dengan mendaftarkan anggotanya. Jadi kita tuliskan isinya apa aja. Jadi Y adalah himpunan yang anggotanya misalnya nih laptop, mikrofon, kamera, speaker, dan mouse. Contoh yang ketiga untuk menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan adalah seperti ini. Z adalah himpunan semua X di mana 5 kurang dari X kurang dari 20 dan X anggota bilangan asli ganjil. Cara menuliskan anggotanya apa saja? Nanti kita akan pelajari bersama ya.
Oke, contoh nomor 1, bagian paling atas ini adalah dengan kata-kata. Jadi A adalah himpunan hewan kurban. Nah, sekarang di sini adalah yang mendaftarkan anggotanya. A adalah himpunan yang anggotanya adalah sapi, kerbau, kambing, domba, dan unta. Banyaknya anggota himpunan A bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Contoh kedua, B adalah himpunan makanan khas Indonesia. Ini dengan kata-kata. Sekarang kita tuliskan dengan mendaftar anggotanya. B adalah himpunan yang anggotanya adalah soto, nasi goreng, sate, pempek, rendang, nasi liwet. Ada berapa anggota B? Tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6. Contoh ketiga, C adalah himpunan negara ASEAN. Kita daftarkan anggotanya. C adalah himpunan yang anggotanya adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Laos. Banyaknya anggota himpunan C ada 10. Contoh keempat, D adalah himpunan semua X di mana X kurang dari 7, X anggota bilangan asli. Begini cara bacanya ya. D adalah himpunan semua X di mana X kurang dari 7 dan X anggota bilangan asli. Kalau kita tuliskan dengan menyatakan dengan kata-kata, ditulisnya seperti ini. D adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7. Lebih mudah kan? Oke, sekarang kita daftarkan anggotanya. Bilangan asli mulainya dari 1, kemudian dibatasi kurang dari 7. Berarti sampai angka 6. Maka anggota himpunan D adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa jumlahnya? Ada 6. Contoh kelima, E adalah himpunan semua X di mana 6 kurang dari X kurang dari 30 dan X anggota bilangan prima. Perhatikan cara bacanya. E adalah himpunan X di mana X antara 6 dan 30 dan X anggota bilangan prima. Jadi, jika ada simbol seperti ini, 6 kurang dari X kurang dari 30, maksudnya adalah X ada di antara 6 dan 30. Ketika kita mendaftarkan anggotanya, maka angka 6-nya tidak masuk, begitu juga angka 30-nya tidak masuk. Nah, sekarang kita sederhanakan, nyatakan dengan kata-kata. E adalah himpunan bilangan prima antara 6 dan 30. Bilangan prima sudah tahu ya, bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Kemudian antara 6 dan 30. Berarti 6-nya nggak masuk. Kemudian angka selanjutnya adalah angka 7. Kemudian 30. 30 juga bukan bilangan prima. Kita turunin ke depannya berarti 29. 29 benar bilangan prima. Jadi kita harus mencari bilangan prima dari 7 sampai 29, yaitu 7, 11, 13, 17, 19, 20, 29. Banyaknya anggota E tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Banyaknya F adalah himpunan semua X di mana X kurang dari 6 dan X anggota bilangan cacah. Oke, perhatikan cara bacanya. F adalah himpunan semua 2X, seperti halnya di sini 2X, di sini 2X juga. Di mana X kurang dari 6 dan X anggota bilangan cacah. Nah, perhatikan
Di sininya 2x, berarti semuanya harus kita kalikan dengan 2. Nah, sekarang kita data dulu x-nya itu berapa sih? Bilangan cacah, berarti mulainya dari 0. Kemudian dibatasi kurang dari 6, berarti maksimalnya adalah 5. Maka nilai x-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sementara di F yang diminta adalah 2x. Jadi dari x ini semuanya kita kalikan dengan 2. 0 kali 2, 0. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4, dan seterusnya. Sehingga banyaknya anggota F ada 6. Contoh terakhir, G adalah himpunan semua 2x plus 1, di mana 5 kurang sama dengan X kurang sama dengan 10, dan X anggota bilangan asli. Oke, perhatikan cara bacanya. G adalah himpunan semua 2x plus 1, di mana 5 kurang sama dengan X kurang sama dengan 11, dan X anggota bilangan asli. Jika kita tuliskan dengan kata-kata, G adalah himpunan bilangan asli mulai dari 5 sampai dengan 11. Kalau dengan mendaftarkan anggotanya, kita harus cek dulu nih, nilai X-nya berapa nih? Bilangan asli, kemudian mulai dari 5 sampai 11. Maka X-nya adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, yang dimintakan G nih. Maka semua nilai X ini dikalikan dengan 2, lalu ditambah dengan 1. Misalnya di sini 5. 5 kali 2, 10, ditambahkan 1 jadi 11. Begitu juga untuk 6. 6 kali 2, 12, ditambahkan dengan 1 menjadi 13. Kita loncat paling terakhir. 11. 11 kali 2, 22, lalu ditambahkan dengan 1 menjadi 21. Oke, ini adalah anggota G, yaitu 11, 13, 15, 17, 19, 21, dan 23. Sehingga banyaknya anggota G ada 7. Oke, sekian materi hari ini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami oleh semuanya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.